Baik, tapi apakah Pak Reza, menurut Pak Reza, harapan dari kaum muslim di Amerika Serikat tersebut akan terwujud atau hanya sekedar pepesan kosong belaka nantinya menjadi korban dari janji-janji manis Trump juga? Karena kalau kita lihat begitu dekatnya hubungan antara Israel dengan Amerika Serikat, bahkan Netanyahu juga menjadi salah satu tokoh yang langsung mengucapkan selamat kepada Trump akan hasil ini, Pak Reza. Memang Israel dan Amerika Serikat itu kan setali tiga uang ya. Selalu kebijakannya identical ya. Tapi ada hal yang menarik dalam pidato Trump tadi mengatakan berterima kasih pada masyarakat Hispanik, Arab dan Muslim kan. Dan biasanya kalau Trump itu bicara itu dia jujur. Dia katakan itu dan dia artikan itu. Okay. Dan tentunya sekarang tergantung pada masyarakat Muslim sendiri. Bukan hanya sekedar lip service artinya ya? Itu beda Trump dengan orang lain. Okay. Kalau orang lain barangkali no action talk only kan. Yeah. Kalau NATO, kalau Trump bicara lurus dan dia bahkan seringkali dia mengatakan pemerintahan Amerika Serikat itu they know what to do but they don't know how to do it. Dan Trump adalah jawaban. Jadi kalau kita bicara dengan Trump, tentunya saya pikir masyarakat minoritas, Hispanik, Arab dan Muslim akan menagih janji itu. Akan menjadi tema mereka terus-terusan kalau berhubungan dengan Trump. Saat ini di Amerika ada masyarakat Yahudi namanya AIPAC kan. Itu adalah lobby yang luar biasa. Dan sekarang saya pikir masyarakat Arab dan masyarakat Islam mencoba belajar dari keberhasilan AIPAC selama ini, dan untuk itu mereka mencoba menggunakan momentum ini untuk menyaingi AIPAC dalam pengambilan keputusan di tingkat Amerika Serikat. Mereka sudah punya amunisi. Hari ini Trump secara khusus berterima kasih kepada masyarakat Arab dan masyarakat Muslim. Baik, salah satu jalan tengah yang coba terus dikencar, ditawarkan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina adalah terciptanya two-state solution. Kemudian juga antara Israel dengan negara-negara Timur Tengah lainnya juga adanya gencatan senjata. Bagaimana kemudian menurut Prof Yon, pemikiran ataupun juga pandangan Trump mengenai hal itu? Nah, kalau kita lihat ke belakang ya, statement-statement Trump itu memang agak meragukan two-state solution, bahkan agak sulit untuk dicapai. Saya kira tentu ini menimbang ya posisi Israel yang hingga saat ini belum memberikan indikasi kerelaan untuk berdirinya sebuah negara yang dinamakan Palestina. Tetapi dari satu sisi dia berusaha untuk bisa menghentikan peperangan. Tapi yang kita lihat yang ada dalam bayangan Trump dan beberapa penasihat ahli Timur Tengahnya itu kan membayangkan Palestina sebagai negara tetapi tidak memiliki kedaulatan penuh. Jadi Israel tetap memiliki kontrol ya terhadap mereka, kemudian setelah itu secara ekonomi ditawarkan perbaikan ekonomi, kemajuan dan lain sebagainya, dan meminta negara-negara Arab untuk berkontribusi sehingga posisi Palestina tidak sama sekali lepas dengan Israel. Jadi kalau two-state solution bukan betul-betul sebagai independen berdaulat penuh, tetapi tetap ya dalam kontrol tertentu, dalam hal mungkin pertahanan, dari sisi kebijakan luar negeri masih tetap itu menginduk kepada Israel, karena tentu Trump menginginkan juga bahwa memberikan ya, menenggang ya perasaan Israel sendiri yang sampai sekarang tidak bisa untuk memberikan kemerdekaan bagi Palestina, dan itu mungkin sebagai jalan tengahnya ya. Kemerdekaan tetapi tidak penuh, Israel masih memiliki kontrol. Dan sikap Trump terhadap Netanyahu sebenarnya kan juga tidak betul-betul kuat ya, karena Trump juga pernah kecewa ketika pada saat dia running melawan Biden, pada saat Trump masih yakin bahwa dia menang, ternyata Netanyahu kan sudah memberikan ucapan kepada Biden. Nah ini nampaknya bahwa loyalitas Trump ya kepada Israel, tetapi hubungan dengan Netanyahu belum tentu akan baik, dan kondisi Netanyahu saat ini kan juga dalam kondisi yang pemerintahannya sedang bertikai ya. Nah ini juga mungkin ya menjadi bagian penting yang harus kita lihat ya berkaitan dengan ke depan seperti apa masa depan Palestina ketika Trump menjadi pemimpin Amerika. Baik, memprediksi hubungan berikutnya antara Amerika dengan Israel, antara Trump dengan Netanyahu seperti apa? Apalagi Trump tentunya juga tadi melihat, Prof Yan sudah katakan ada konflik internal yang terjadi di Israel. Pak Reza. Tentunya harapan dunia ya, Trump ini membantu pendirian negara Palestina yang berdaulat, kemudian memiliki hak yang sama dengan 192 negara lainnya di dunia kan.
Tapi kan yang dunia itu lupakan adalah Palestina sebagai negara itu secara teori sudah mulai bermasalah. Walaupun Dewan Keamanan PBB tahun 67 itu mengatakan two state solution kan. Misalnya persyaratan pertama adalah wilayah. Wilayah Palestina kan dari makin hari makin kecil. Satu. Kemudian yang kedua adalah penduduk. Penduduk Palestina sudah tercerai-berai ke seluruh dunia. Dan dari hari ke hari pemboman itu kan jalan terus. Yang kedua. Dan yang ketiga, kemampuan pemerintah. Kalau kita lihat referensi Cina, baru-baru ini mereka berhasil mempersatukan 14 faksi di Palestina kan. Dan 14 faksi ini belum kedengaran mereka, apakah mereka mampu menyetujui suatu pemerintahan yang berdaulat. Kemudian yang selanjutnya adalah pengakuan internasional. Palestina banyak mendapat pengakuan internasional, tapi yang tiga pertama tadi itu bermasalah. Wilayah, penduduk tetap ya, dan kemampuan mengelola sebuah pemerintahan. Jadi saya nanti melihat bahwa Trump ini kemungkinan besar akan sulit. Walaupun sebenarnya saat ini Netanyahu itu menunggu-nunggu kapan Trump itu terpilih. Karena dalam bayangan mereka, Trump itu tegas. Trump itu akan benar-benar mendukung Israel lebih kuat daripada Joe Biden saat ini kan. Tapi mereka juga lupa bahwa Trump ini perlu mengelola energinya. Energi Trump itu kan pertama mengelola dalam negeri. Misalnya menjadikan Amerika itu manufacturing country. Kemudian Amerika itu harus menjadikan negerinya sendiri lebih kompetitif di level dunia. Kemudian yang ketiga adalah punya masalah besar dengan Cina kan. Saat ini arah Timur Tengah itu mereka lebih mendengar suara-suara Cina dan Rusia. Misalnya hal yang tidak terpikirkan, misalnya Cina berhasil bertemu dengan 14 kelompok yang terpisah di Palestina, dan Cina berhasil mempertemukan Arab, Saudi dengan Iran. Selama ini dalam bayangan masyarakat di Timur Tengah itu mereka itu memiliki sengketa tradisional Syiah dengan Sunni. Ternyata lewat jalur ekonomi Cina bisa mempersatukan mereka. Kemudian juga peranan Rusia juga besar dalam serangan-serangan Iran kepada Israel baru-baru ini. Kita tahan sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan Pak Reza, Prof Yon, untuk bisa melihat bagaimana kemudian Amerika hubungannya dengan negara-negara lainnya termasuk juga Indonesia nantinya di bawah kepemimpinan Donald Trump. Tapi kami akan bawa Anda juga untuk bisa melihat apa yang terjadi saat ini di Amerika Serikat. Bagaimana reaksi dari para pendukung Donald Trump, bagaimana kemudian juga kekecewaan yang dirasakan oleh mereka yang memberikan suaranya untuk Kamala Harris. Rekan kami Yandri Subakti akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Yandri. Viola, benar sekali. Tadi pagi sekitar pukul 2:30 dini hari, Trump memberikan pidato kemenangan yang di dalam kepada pendukung ya di Florida saat yakin bahwa kemenangan ataupun elektoral suara di kantonginya sangat mendekati minimal dari elektoral suara yaitu 270 untuk bisa diputuskan atau memenangkan presiden yang ke-47 mendatang. Sedangkan di pihak lain, Kamala Harris, pendukung Kamala Harris yang berkumpul di Washington DC semenjak Trump mengantongi jauh ataupun melampaui perolehan elektoral suara dari Harris dan juga tetap berada di posisi melebihi Kamala Harris, terlihat berkurang antusiasme dan juga hingga saat ini pun meskipun penghitungan suara belum 100% tuntas, namun dari seluruh negara bagian swing state, yaitu diantaranya Pennsylvania, North Carolina, dan sejumlah negara-negara bagian yang memiliki elektoral suara yang tinggi, ini dimenangkan oleh Trump. Dan ini berarti sangat besar kemungkinannya Trump akan memenangkan kontestasi pilihan presiden kali ini dan akan menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-47. Dan diharapkan nanti Kamala Harris beberapa jam ke depan akan memberikan pidatonya di depan seluruh pendukungnya dan juga masyarakat Amerika Serikat.